Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Hamidah, NIM 211F10487, kelas A6, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Dalam video kali ini, saya akan membahas 5 hal tentang anak tunanetra sebagai video tugas mata kuliah pendidikan anak tunanetra dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati. 5 hal yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang definisi, yang kedua identifikasi, yang ketiga kriteria, yang keempat klasifikasi, dan yang kelima karakteristik. Definisi anak tunanetra. Definisi adalah batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajiannya. Kemudian, untuk tunanetra adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, tunanetra yaitu seseorang atau individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Dan menurut KBBI, tunanetra itu artinya rusak matanya, luka matanya, atau tidak mempunyai mata, atau berkurangnya penglihatan. Dan menurut ahli mengatakan tunanetra adalah berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang secara normal atau optimal, baik secara ringan, sedang, ataupun berat, untuk melihat bayangan benda dan aktivitas sehari-hari. Dan para ahli sudah mengatakan kategori tunanetra seperti ini dalam proses pembelajarannya anak tunanetra membutuhkan pelayanan yang khusus ataupun perlakuan yang khusus karena lebih cenderung penggunaan pendengaran, cenderung memakai perasaan dan perabaan penciuman. Karena ya itu tadi, anak tunanetra mempunyai kekurangan di penglihatannya. Yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang jika dilihat dari anatomis fisiologis dan struktur fungsi organ tunanetra adalah rusaknya atau terganggunya fungsi penglihatan. Tunanetra secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah secara medis. Hal ini biasanya berkaitan dengan penyakit atau kelainan pada mata. Dan biasanya ini membutuhkan pengobatan secara medis, dan yang kedua secara estetis ortometris. Ketunanetraan dapat diartikan sebagai kerusakan atau terganggunya fungsi penglihatan sehingga menyebabkan bola mata ini terlihat kurang bagus dan membutuhkan alat bantu visual untuk identifikasi. Untuk yang ketiga yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan ataupun perbedaan. Tunanetra diklasifikasi menjadi 5, yaitu yang pertama memiliki penglihatan agak normal namun tetap membutuhkan bantuan kacamata ya, seperti kacamata. Jadi seseorang itu mempunyai penglihatan yang agak normal tapi tetap membutuhkan bantuan, alat bantu ya, semisal kacamata. Yang kedua yaitu kelompok yang mempunyai ketajaman penglihatan sedang ataupun kurang yang membutuhkan pencahayaan serta alat bantu khusus. Yang ketiga yaitu kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah dan ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman melihat akibat kerusakan atau terganggunya penglihatan.
Yang keempat yaitu kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk dan ini membutuhkan alat bantu khusus untuk membaca. Yang kelima yaitu kelompok termasuk buta total. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di depan mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Dan mereka tidak bisa menggunakan huruf biasa seperti pada umumnya. Jadi mereka itu bisanya hanya membaca menggunakan huruf braille. Jadi tidak bisa membaca seperti biasa, seperti pada umumnya ya. Selanjutnya yang keempat yaitu kriteria. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria tunanetra dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kemampuan melihat, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan. Dan yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan, dan akan saya jelaskan satu persatu nanti ya. Kemampuan melihat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu buta total. Buta total ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama buta penuh yang tidak dapat melihat sama sekali. Juga tidak dapat membedakan antara gelap dan terang. Yang kedua, residual vision. Ini masih memiliki sisa penglihatan dan masih bisa membedakan gelap dan terang. Jadi dia itu tidak bisa melihat tapi masih bisa membedakan antara gelap dan terang. Yang kedua yaitu low vision. Low vision yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau memiliki pandangan kabur ketika melihat. Itu low vision. Lalu low vision itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu light perception atau bisa membedakan antara gelap dan terang. Yang kedua itu light projection, mampu membedakan gelap terang dan bisa membedakan perubahan cahaya serta bisa menentukan arah sumber cahaya atau datangnya cahaya itu dari mana. Dan yang ketiga yaitu tunnel vision atau penglihatan yang bisa bagian tengahnya saja dari objek yang dilihat. Jadi misal melihat itu cuma tengahnya saja, cuma bagian tengahnya saja yang bisa. Yang keempat yaitu periphery vision atau penglihatan samping atau penglihatan yang terlihat pada bagian samping mata. Jadi hanya bagian samping saja yang terlihat, yang bisa dilihat. Lalu yang kelima, penglihatan bercak. Penglihatan bercak ini pada bagian tertentu bisa melihat dan pada bagian tertentu tidak dapat melihat, tidak bisa melihat. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja yang bisa dilihat. Selanjutnya yaitu kemampuan melihat dari persepsi cahaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak adanya persepsi cahaya, dan yang kedua, memiliki persepsi cahaya, dan yang ketiga, dia mampu memproyeksikan cahaya. Kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tingkat ketajaman penglihatan 20/20 V sampai 20/50 V atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Ini masih relatif penggunaan mata normal
atau tunanetra yang kategori normal. Dan untuk tingkat ketajaman 20/70 V atau 6/20 meter sampai 6/60 meter ini termasuk dalam kategori low vision. Untuk yang ketiga, tingkat ketajaman penglihatan 20/200 V lebih atau 6/60 meter lebih ini termasuk berat. Namun dapat melihat atau menghitung jari pada jarak 6 meter. Untuk yang terakhir, tingkat ketajaman penglihatan 0/4 V dan ini termasuk buta total. Terjadinya ketunanetraan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah saat masih dalam kandungan atau prenatal. Yang kedua, saat kelahiran atau neonatal. Ketiga, setelah kelahiran, yaitu postnatal, yang nanti saya akan bahas satu persatu ya. Dan yang terakhir, karakteristik. Karakteristik adalah nilai-nilai yang berkembang secara teratur atau terhubung, sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih mudah diperhatikan. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra, yaitu yang pertama, karakteristik keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan belajarnya. Lanjut yang kedua, kemampuan akademik. Tunanetra secara umum sama seperti anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, mereka dibutuhkan media khusus sesuai kebutuhan mereka. Misal, anak dengan tunanetra total membutuhkan alat bantu membaca dengan huruf braille. Terus, sedangkan anak yang low vision menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang lebih besar pada umumnya. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga yaitu keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok, yaitu kelainan pada organ matanya. Jadi pada organ matanya ada kelainan. Ada beberapa anak tunanetra yang bisa diamati, yaitu matanya yang juling, sering berkedip, mata yang sipit, kelopak mata yang merah, gerakan mata tak beraturan, dan lain sebagainya. Misal matanya ini tidak terbuka gitu. Yang keempat yaitu hilangnya kemampuan penglihatan. Tidak memberi pengaruh besar pada motorik anak. Justru anak-anak tunanetra ini mempunyai EQ yang tinggi. Anak didik saya ini ada di sini ya. Itu EQ-nya tinggi, pinter, malah pinter. Dia itu hafal Al-Quran. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang lebih sedikit lama untuk melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungan dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Lalu yang kelima, secara tidak langsung kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya, yaitu perilaku
dapat berupa menekan mata, membuat suara dengan jarinya, menggoyangkan kepalanya dan badan atau berputar-putar. Jadi dia itu berputar-putar, sering berputar-putar, dan bermain tangannya itu nggak bisa diam ya. Untuk menghilangkan perilaku tersebut, kita dapat mengarahkan anak untuk memperbanyak aktivitas atau dengan strategi perilaku tertentu. Jadi kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang lain. Contoh, mengarahkan pada perilaku positif serta memberi pujian apabila melakukan perilaku yang positif, dan masih banyak lagi. Yang keenam yaitu keterbatasan penglihatan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Karakteristik sosial yang umum terlihat pada anak tunanetra yaitu dari segi kepribadian, seperti gampang curiga dan mudah tersinggung. Anaknya mudah tersinggung. Dikit-dikit contoh, kita itu nggak membicarakannya, tapi dia merasa dibicarakan. Dan ketergantungan yang besar pada orang lain di sekelilingnya. Itu tadi penjelasan saya tentang definisi, identifikasi, klasifikasi, kriteria, dan karakteristik. Oke, lanjut lagi ke pembahasan materi kedua, penyebab kelainan mata dari segi medis. Anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari diri dalam mereka masing-masing, dalam diri mereka sendiri-sendiri, ataupun dari luar diri mereka sendiri. Adalah faktor penyebab seseorang mengalami gangguan penglihatan, yaitu ada 3. Yang pertama prenatal atau sebelum kelahiran, yang kedua natal atau saat kelahiran, yang ketiga yaitu postnatal setelah kelahiran. Untuk yang pertama prenatal yaitu sebelum anak lahir pada masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Prenatal ini bisa disebabkan karena 2 hal, yaitu karena faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi resiko anak menjadi tunanetra sebelum dilahirkan. Yang pertama yaitu disebabkan oleh genetik atau keturunan seperti penyakit retinitis pigmentosa. Penyakit ini merupakan penyakit genetik atau penyakit atau keturunan atau penyakit keturunan. Gejalanya adalah sukar melihat pada malam hari dan lama-kelamaan akan menjadi menurunnya penglihatan. Yang kedua yaitu disebabkan adanya perkawinan saudara, seperti perkawinan antara saudara kandung atau ayah menikahi anak, itu juga tidak boleh. Di dalam agama Islam, di Al-Quran pun sudah dijelaskan, tidak boleh menikah dengan saudara kandung. Karena dalam segi medis ini bisa menimbulkan kecacatan pada anak. Yang ketiga, disebabkan karena hamil di usia muda dan hamil di usia tua. Misal ibu hamil di usianya di bawah 15 tahun atau ibu hamil yang usianya di atas 40 tahun. Itu sangat beresiko sekali. Tapi ada juga yang terlahir normal dan sehat. Itu semua takdir Allah yang Maha Esa ya.
Yang keempat, disebabkan karena keracunan. Saat hamil, biasa cenderung ke faktor obat-obatan atau terpapar penyakit. Misal waktu ibu hamil itu sakit, terkena demam atau sebagainya, dan mengharuskan seorang ibu ini meminum obat-obatan. Dan itu juga sebenarnya sangat berbahaya ya kalau terlalu keras obatnya, atau kelebihan dan kekurangan vitamin selagi adanya penyakit menaun. Jadi seorang ibu itu harus sangat rawan ya. Jadi harus hati-hati dalam pola makan atau minum minuman obat, vitamin itu harus harus berhati-hatilah. Terus penyakit menaun atau penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, sipilis, dan lain sebagainya. Itu juga harus berhati-hati. Yang kelima, itu disebabkan oleh virus. Nah, seperti halnya virus toksoplasma. Virus ini biasanya berasal dari kotoran hewan, kotoran kucing, atau burung. Dan adanya penggunaan atau tepatnya sinar X, seperti USG. USG di waktu hamil, biasanya ini hamil anak pertama. Senang-senangnya, ibunya bahagia-bahagianya, jadi ingin lihat terus gitu ya. Terus alat-alat pabrik karena merusak sel kromosom janin. Lanjut lagi, yang kedua yaitu neonatal atau saat kelahiran. Neonatal yaitu periode anak dilahirkan, seperti contoh anak lahir sebelum waktunya, lalu lahir dengan bantuan alat. Yang ketiga yaitu terlahir sungsang. Biasanya bayi terlahir sungsang ini tidak normal. Maksudnya kalau bayi yang terlahir normal itu kan kepalanya dulu. Nah, kalau sungsang ini biasanya kakinya atau pantatnya, biasanya seperti itu. Dalam segi medis, ketika dokter sudah menganalisa bahwa bayi akan dilahirkan dalam posisi seperti itu, biasanya akan melakukan tindak operasi sesar guna memperkecil resiko bayi terlahir tidak normal. Namun di sisi lain melahirkan anak secara operasi sesar tidak boleh dilakukan lebih dari 2 kali karena bisa berisiko prematur, yaitu bayi yang lahir sebelum usia 9 bulan. Lalu kekurangan oksigen saat melahirkan itu juga berisiko bayi terlahir tidak normal pada saat melahirkan, entah terjepit lehernya atau bisa juga waktu melahirkan terlalu lama, akhirnya bayi mengalami kekurangan oksigen. Jadi di dalam perut itu terlalu lama, jadi bayi kekurangan oksigen. Selanjutnya yaitu bayi postmatur. Postmatur ini terlalu lama dalam kandungan, misal 10 bulan, jadi sudah waktunya lahir, belum lahir-lahir, atau lebih. Ini juga bahaya karena bayi yang dilahirkan bisa mengalami kelainan. Ini terjadi karena cairan ketuban pecah di dalam, jadi airnya berdampak pada bayi. Misal saja terminum oleh bayi, atau masuk ke telinga bayi, atau juga
air ketubanya kan sudah tercampur oleh kotoran bayi, pupnya bayi itu. Yang terakhir yaitu postnatal atau setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat masa perkembangan. Pada periode ini, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, kekurangan vitamin, keracunan, tumor otak, kejang, diare, dan lain sebagainya. Dan berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan kelainan atau kecacatan anak di masa bayi, yaitu penyakit bakteri dari tuberkulosis, virus meningitis, panas tinggi yang menyebabkan kejang, dan lain sebagainya. Jadi panas tinggi itu sampai kejang. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit kronis. Jika terkena bayi, bisa menghambat perkembangannya. Karena pada masa tersebut adalah masa-masa emas, masa-masa perkembangan yang sangat pesat pada otaknya. Dan kekurangan vitamin di masa balita juga mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bayi. Dan zat-zat yang beracun juga bisa merusak perkembangan otak, seperti halnya cairan-cairan yang berbahaya yang tidak sengaja terminum. Kadang orang tuanya lalai menaruhnya di mana, terus keminum oleh anaknya. Nah, itu juga bisa cairan-cairan yang berbahaya. Atau makan makanan yang mengandung racun. Nah, jadi tidak sengaja termakan dan akhirnya ya seperti itu. Makanan yang sudah kadaluarsa. Jadi sayang dimakan. Sudah kadaluarsa tetap dimakan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian adalah mengalami kelainan mata karena penyakit mata, dan ada beberapa macam yaitu seroptalmia. Seroptalmia itu penyakit pada anak, menyerang anak-anak yang kekurangan vitamin atau diare terus-menerus. Yang lainnya yaitu karena penyakit raum dan katarak. Katarak ini penyakit yang menyerang mata dan lensa mata menjadi keruh. Selanjutnya glukoma. Glukoma ini penyakit mata yang bertambah cairan. Jadi cairan di dalam mata itu bertambah sehingga tekanan pada mata itu sangat tinggi dan akhirnya menyerap mata. Lensanya keruh sampai mengeluarkan cairan dan cairan ini berasa gatal. Selanjutnya yaitu penyakit yang bernama retinopati diabetik. Penyakit ini diakibatkan karena rusaknya retina pada mata yang disebabkan oleh komplikasi penyakit diabetes, dan penyakit ini sering menunjukkan gejala ringan, bahkan tidak bergejala sama sekali. Kemudian degenerasi dan penurunan anatomis fisiologis ini akan berdampak atau berakibat pada gangguan pada organ mata dan pada fungsi penglihatan. Dan penyakit-penyakit lainnya yang bisa mempengaruhi kesehatan mata yaitu hipertensi, infeksi sistemik, kemudian radang konjuktiva, kelainan genetik, dan kekurangan vitamin A yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada fungsi penglihatannya dalam segi medis, dan semoga dalam adanya penjelasan saya tadi bisa lebih
kita bisa lebih hati-hati, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah yang Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.